wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali di channel Jejak Misteri Pulau Borneo 2483 bersama Bang Heri. Oke guys, jadi lanjut pada part ini kita menceritakan, mengangkat cerita-cerita kejadian-kejadian nyata yang terjadi di Pulau Borneo ini, ya. Jadi begitu dahsyat, ya, begitu luar biasa mistisnya daripada Pulau Kalimantan ini, ya. Jadi banyak kepercayaan-kepercayaan yang menjadi tradisi, ya, pengaya hidup, ya, pengaya daripada nilai-nilai tradisi dan leluhur budaya masyarakat Kalimantan, ya. Nah, pada malam ini guys, Bang Heri akan menceritakan tentang kepercayaan kesenggol. Nah, kok namanya kesenggol, Bang? Nah, jadi kesenggol ini bukan sembarang kesenggol, ya. Kesenggol ke barang yang halus, kesenggol ke sesuatu yang tidak kasat mata, gitu ya. Nah, karena apa? Karena kelalaian kita sebagai manusia, ya, yang menganggap remeh dan tidak menganggap ada tetangga sebelah, begitu ya bahasanya, ya. Nah, tetangga sebelah ini siapa? Tetangga sebelah ini tentu makhluk Allah juga, kan, tetapi tidak kasat mata. Itulah yang kita sebut dengan dunia halus, ya, dunia mistis yang serba tidak masuk akal, ya, yang serba masa sih, kan begitu bahasanya, ya. Apa iya sih, ya, gitu ya. Oke guys, kita mulai dari satu kisah. Nah, di Kalimantan pada waktu itu sudah zaman tradisi, zaman modern, ya, sudah masuk di era modernisasi, ya. Nah, kebetulan yang kena ini pejabat, gitu ya. Nah, ceritanya ini kesenggol ini alias kebadi, ya, badi namanya. Kalau Kalimantan itu, Kalimantan Barat itu menyebutnya badi. Badi itu sebagai sesuatu dampak yang dilakukan oleh kita, dampak balasan, gitu ya, yang kita lakukan, kemudian alam sebelah tidak terima, gitu ya, akhirnya mungkin kena gatal, kena bengkak, kena sakit, modelnya macam-macam, ya. Nah, maka kemudian pada pada kesempatan ini Bang Heri akan ulas apa itu sebetulnya kesenggol, apa itu yang namanya badi, ya. Oke. Jadi dua hal yang kemudian menjadi sub tema bahasan kita malam ini, ya guys, yang memperkaya kemudian keunikan bahkan misteri Pulau Borneo ini. Oke. Jadi waktu itu, singkat cerita, ada seorang pejabat, ya, pejabat ini termasuk pejabat anggota dewan lah, ya. Nah, yang tidak perlu kita sebutkan namanya, ya. Jadi periodenya periode reformasi, ya. Jadi udah modernisasi lah, ya. Jadi seorang pejabat ini lah, katakan nih pejabat ini, bapak pejabat ini, jadi membuat rumah baru, gitu ya. Ceritanya buat rumah baru nih. Nah, karena rumah baru ini tadi merupakan rumah idaman, gitulah, ya. Jadi dibangunlah rumah ini di atas tanah, ya, seluas kurang lebih 40 kali 30 lah, ya, karena memang agak luas, ya, pejabat lah, ya, kelasannya, gitu ya. Nah, jadi di tengah padang ini, tengah masuknya di tengah tanah, dia itu jarang, masih jauh dengan tetangga-tetangga lain, artinya tanah luas, tanah kosong itu dibangunin oleh bapak pejabat ini rumahnya, itu ya. Nah, selain rumah yang dia tinggali, rumah lama, gitu ya. Jadi pada saat pengerjaan rumah ini tadi, singkat cerita, rumah sudah mau dipindahin, ya, nggak lama dipindahin rumahnya. Nah, jadi sang pejabat ini
otomatis kan senang nih, satu keluarga ini senang gitu ya, karena mau menempati rumah baru tadi. Saking senangnya ya, istilahnya ya, namanya mau nempatin rumah baru ya kan, angan-angan, cita-cita, istilah kata, harapan-harapan itu otomatis tertumpu di situ ya. Nah, jadi pada saat mau memindai rumah ini tadi, sang pejabat ini sakit, jatuh sakit. Nah, sakitnya itu sangat tidak dikira-kira ya, jadi tiba-tiba begitu ya. Jadi sakitnya itu unik ya, unik. Sakitnya itu tidak bisa BAB ya, tidak bisa buang air kecil ya, tidak bisa buang angin gitu ya. Nah, sendawa gitu tuh nggak bisa gitu ya. Apalagi buang angin lewat bawah nggak bisa gitu ya. Nah, jadi ceritanya guys, jadi heboh lah ini, karena ya coba bayangin ketika kita tidak bisa buang hajat ini ya, kita tidak bisa buang apa yang seharusnya gitu tadi ya. Nah, coba bagaimana rasanya, jangan sampai berhari-hari, mungkin sampai 1-2 jam saja gitu tidak sanggup barangkali ya. Tapi karena memang tadi panik ya, tidak bisa ngapa-ngapain ya, akhirnya ini betul-betul menjadi sebuah penyakit ya. Nah, jadi kemana-mana, sampai bahkan singkat cerita ini panggil dokter ya, ya namanya orang modern, orang kaya banyak uang kan, dikit-dikit dokter, dikit-dikit dokter ya. Jadi ke dokter ini tadi juga tidak ada perubahan gitu. Kembali ke rumah ya kembali lagi seperti itu ya. Kembali ke rumah udah berkali-kali ke dokter sama aja gitu ya. Nah, jadi bingung lah akhirnya, sampai bahkan singkat cerita menurut informasi waktu itu beliau ini pernah sempat berangkat ke rumah sakit Singapura ya. Mungkin dianggap bahwa di Indonesia ini kurang pelayanannya ya. Kalau bagi orang berduit apa sih yang nggak bisa gitu ya. Rumah sakit pastinya pilihannya kalau nggak di dalam negeri yang paling bagus, mungkin ke luar negeri ya. Mereka lebih senang seperti itu. Kalau masalah berapa biaya kan nggak masalah ya pejabat gitu ya. Nah, jadi singkat cerita sampai ke rumah sakit Singapura itu juga tidak ada perubahan ya. Pulang kembali sama, jadi biaya yang dikeluarkan begitu besar. Sudah bingung ini, keluarga sudah bingung mau gimana ya. Sementara ini udah kayak udah lemes betul ya, karena memang menahan sakit itu tadi ya. Badannya pucat, kemudian perut membengkak gitu ya. Nah, tiba-tiba seperti itu, jadi bingung nih keluarga ini gimana. Jadi pada akhirnya di dalam kebingungan itu tadilah mungkin Allah masih kasihkan jalan ya. Nah, yang kuasa masih meridoi tadi. Nah, ternyata ya itu tadi adalah seorang tetangga tadi, tetangga yang jenguk lah, katanya orang sini kan bahasanya bejenguk ya. Datangin keluarga, datangin saudara yang sakit ini gitu ya. Tetangga kita yang sakit ya, pergilah ini ngobrol-ngobrol, kan pasti nanya kenapa ini bapak ya, beliau kenapa. Nah, jadi jawaban keluarga tidak tahu apa-apa, tiba-tiba pak gitu kan. Nah, ditanya lah seorang tetangga ini ya. Nah, tetangga barunya ini tadi kenapa gitu kan, sakit. Nah, sakit ini baru beberapa hari, adalah kurang lebih semingguan sudah ya, nggak bisa tadi buang angin, harus pakai alat segala macam ya. Nah, jadi pada akhirnya tetangga ini tadi nanya yang begitu komplit ya, udah kemana, bagaimana ya kan. Ya, ternyata jawaban terakhir udah sampai ke rumah sakit Singapura di luar negeri ya. Ya begitu luar biasa karena orang banyak uang ya. Apa sih yang nggak bisa kan gitu. Mungkin kesehatan bisa dibeli gitu ya. Nah, sudah muter-muter ke sana kemari, tidak dapat juga solusinya, tidak dapat juga jalan kesehatannya. Ya, pada akhirnya itu melalui bapak itu tadi sambung komunikasi gitu ya. Nah, bapak itu bilang, udah ke dokter, udah sampai bahkan ke luar negeri ya, sampai ke rumah sakit Singapura gitu tadi. Jadi bapak itu, oh iya berarti sudah ke medis ya.
sudah mencoba ke pengobatan yang lain seperti mungkin orang pintar, bahasa di sini ini orang pintar, orang pandai lah, bukan pintar matematika, pintar apa ya, maksudnya pintar ngobatin. Nah, pintar ngobatin itu bukan harus selalu dukun ya, bukan. Maksudnya orang yang dianggap tetua lah, tetua di kampung gitu ya. Nah, akhirnya ya omong punya omong, ya dia bilang saya punya kenalan, kalau mau coba tanyakan sama beliau ya. Nah, kalau mau sekarang juga mungkin bisa saya hubungin orangnya kan. Oh boleh Pak, dipersilakan lah oleh istrinya ini tadi. Kenapa nggak istilah kata dari tadi ya, namanya baru tahu kan tetangganya sakit gitu ya. Tetangganya itu bermasalah ini tadi. Nah, kemudian kita lanjut guys. Ternyata singkat cerita setelah datang bapak ini tadi, setelah ditelepon ya, dijemput lah. Nah, ternyata bapak ini tadi menyatakan bahwa tanya-tanya dulu nih di rumah ini gimana proses mengerjakannya, dilihat sama bapak ini kan. Nah, menurut cerita seperti itu. Dilihatnya rumah ini ngadep kemana, arahnya kemana gitu ya, belakangnya seperti apa, tiang-tiangnya tadi seperti apa. Nah, jadi singkat cerita, setelah itu bapaknya minta dia minta kunyit ya, ambilkan kunyit sama apa, sama air tawar. Jadi kenapa Pak? Ya nggak usah banyak nanya gitu kan bahasanya. Jadi bapak yang sakit ini, bapaknya itu ya terbaring gitu ya. Ya yang orang pintar ini tadi, bapak yang pintar ini tadi duduk dekat bapak yang sakit ini tadi. Bapak ini udah kalau terlambat udah mungkin bisa game over ini bapak ya. Karena menahan, bayangkan nggak bisa buang segala macam gitu ya. Di perut membengkak gitu ya. Wah, semua badan terasa lemas gitu ya, sakit pokoknya. Nah, akhirnya bapak ini bilang setelah dia dikasih air putih, kasih dia kunyit, dia tawarin, dia lihat ya. Dia bilang begini bapak ini, di rumah ini mungkin tukang bapak ini yang salah gitu. Kenapa Pak? Memang istrinya menjawab gitu ya, istri yang pejabat ini tadi. Kenapa Pak? Kok bisa? Ya ini kayaknya tukang ibu yang salah. Ada satu mata air ya, ada satu mata air itu yang tertanam oleh tiang rumah ibu gitu ya. Oh ya Pak, kok bisa? Iya ibu. Nah, jadi mau tidak mau ini tiang harus kita syaratin, atau kalau enggak dibongkar gitu ya. Kalau misalkan enggak mau repot, kita syaratin aja. Nah, atau kalau memang apa, bongkar gitu. Tapi rumahnya udah permanen, udah dicor segala macam gitu. Tiang yang mana Pak? Minta ditunjukkan. Tiang ini berada di tengah-tengah gitu ya. Tiang rumahnya itu yang bermasalah ini berada di tengah-tengah. Jadi rumah orang Kalimantan itu guys, bagaimanapun dia pakai bahasanya pakai pondasi, namanya tiang pancang. Masuk ke dalam itu ulin ya, ulin yang tahan di dalam rendam air, di dalam tanah. Pokoknya kalau ulin itu nggak usah diragukan deh, duluan kita pergi daripada ulinnya ya. Jadi ulin itu biar ditanam 100 tahun lebih itu masih tetap ya kuat. Nah, makanya orang-orang Kalimantan itu tradisinya bangun rumah itu pakai kayu ulin, tongkat gitu, tongkat rumah. Nah, akhirnya yang bermasalah tadi itu ternyata tiang tengahnya. Nah, tiang tengah ini tadi menutupi daripada lubang air, mata air yang memang sejak dulu itu sudah ada di situ. Menurut Bapak ini ya. Oh, gitu Pak. Iya, Ibu. Jadi, dah ini aja. Ibu siapkan ini ya, Bapak itu minta siapkan seperti sirih ya. Sirih, pinang ya. Kemudian itu tadi beras sedikit ya, kemudian telur gitu ya, kemudian paku ya. Jadi buat ditawarin lah, didoain sama bapak itu, baru kemudian dibikin ke dalam sebuah kapal gitu, kapal kecil yang dibuat dari
sabut kelapa gitu ya. Dicarikanlah sabut kelapa tadi, lalu setelah itu dihanyutkanlah dilarung ke parit kecil. Nah, bebuang itu namanya. Buang. Kalau tradisi orang Kalimantan itu namanya bebuang. Nah, kalau mungkin Jawa itu larung, ya. Nah, larung lah bahasa Indonesia, mungkin dilarung ke sungai kecil itu. Nah, setelah itu bapak itu tawarin ambil air putih, air air mineral itu ya dalam botol, bukan jampi ya, dikasih doa, kemudian udah dikasih doa, air itu selesai, baru sirih itu tadi dikunyah-kunyah sama bapak itu, disembur ke perut, sembur ke perutnya. Nah, akhirnya air yang ini tadi diminumkanlah ke bapak itu, suruh minum 3 kali, baru diusapkan juga ke yang bengkak itu. Apa yang terjadi guys? Sangat luar biasa. Dalam tempo waktu yang hanya perlu 10 menit, bapak itu sudah bisa buang angin ya. Bapak itu sudah bisa, ya bahasanya kentut mungkin gitu ya. Nah, buang angin lah. Nah, bapak itu sudah bisa buang air kecil ya, dan BAB ya. Jadi sudah tidak ada tersumbat lagi gitu. Yang tadinya tersumbat itu sudah alhamdulillah gitu. Kesimpulannya apa guys? Nah, titik kesimpulannya adalah inilah alam Kalimantan. Anda percaya boleh, tidak percaya juga boleh ya. Silakan. Nah, ketika Anda tidak menghargai, tidak melihat lingkungan Anda, sembarang saja, sembarangan menanam tongkat ya, tongkat rumah ya, kemudian sembarang buang mungkin air panas segala macam ya, sembarang bicara, nah maka akibatnya tadi itu namanya kebadi. Badi ini tadi banyak rupanya, bisa dalam bentuk yang Bang Eri angkat ini ceritanya tadi, bisa dalam bentuk gatal-gatal, bisa dalam bentuk bengkak, tiba-tiba sakit, itulah badi namanya ya. Jadi kepercayaan ini sudah turun temurun dipercaya oleh masyarakat Kalimantan yang asli ya, termasuk saya. Nah, jadi guys, inilah tadi cerita keunikan Kalimantan ini tadi, tidak boleh sembarang, apalagi membangun rumah ini tadi, menancap tiang pertama kali itu tidak boleh sembarang, hati-hati itu ya. Kita harus minta izin dulu sama yang memiliki tanah ini gitu ya. Nah, tentu yang Khalik gitu ya, tentu yang kuasa. Setelah itu siapa yang berada di situ gitu, makhluk lain gitu ya. Nah, ini tadi pas nancapkan tongkat rumah ini tadi, kena ke mata air saja, yang si punya rumah itu yang dihajar sama, yang dihantam sama ini tadi, yang nggak terima lah ya. Akhirnya nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang angin gitu ya. Coba bayangkan tiga itu tidak bisa kita buang gitu, bagaimana rasa di dalam badan ini, badan membengkak gitu kan. Nah, rasa sakit mulai gitu ya, lemas gitu kan. Nah, sampai bahkan bapak itu karena mungkin pejabat, pergi terbang ke Singapura. Tidak ada perubahan juga, kurang canggih apa itu di Singapura. Diagnosis dari dokter hanya bilang ini bapak masuk angin, pelan-pelan saja nanti lama-lama bisa keluar gitu kan. Tapi tidak bisa memastikan sakitnya kenapa. Padahal sudah sampai ke Singapura. Akhirnya pengobatannya hanya jatuh ke seorang bapak-bapak biasa ya. Orang biasa saja yang mengobatin dengan segelas air ya, dengan satu lembar daun sirih, dalam tempo tidak sampai 10 menit bapak itu alhamdulillah bisa kembali normal. Itulah guys, pesan-pesan yang dapat kita tangkap adalah jangan sembarangan menancapkan sesuatu di tanah ya. Nah, pakailah bismillah, kemudian izinlah dengan penunggu-penunggunya gitu ya. Yang kita percaya bahwa makhluk Allah itu bukan hanya kita, tapi juga ada yang lain ya. Nah, itu tadi, jadi harus beradab gitu. Maka masyarakat Kalimantan ini
adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi itu, beradat, beradab, ya, adab dan adab. Nah, ini dua hal yang sangat penting dijunjung di sini, ya. Kita dengan alam supaya ada keseimbangan, ya. Apalagi kita dengan sesama manusia. Beda suku tidak masalah, beda agama tidak masalah, akan tetapi adat, adab tetap kita kedepankan. Di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Itulah prinsip di sini, ya. Tidak saling mendahului, ya. Tetap menghargai adat setempat, ya. Tetap menghargai apa pantang petuah kita yang tua-tua, ya. Nah, bahasanya seperti itu, ya, bahasa dalam gitu. Nah, hanya orang-orang Kalimantan asli yang tahu itu. Pantang penti, ya, bahasa-bahasa para tokoh tetua-tetua kita adat, ya, tokoh-tokoh kita. Nah, yang pastinya mereka sangat tahu, ya. Maka dari itu kesimpulannya, janganlah sembarang-sembarang menancapkan segala sesuatu di tanah, apalagi itu mengenai titik mata air. Anda tidak bisa buang air, ya. Sifatnya lubang ditutup, ya, seperti apa sih? Kan gitu, kok mengaruh, kok dampak efek. Nah, itulah keunikan Kalimantan, tanah Borneo yang menyimpan sejuta misteri, ya. Mungkin tidak berlaku di tempat lain, tapi jangan coba di Kalimantan. Oke guys, demikian yang dapat Bang Heri sampaikan sebagai tutur edukasi pemahaman tentang bagaimana kita menghargai adat-adat, kemudian kita menghargai lingkungan alam sekitar kita, ya, tidak dengan sembarang-sembarang, karena di sini alamnya masih misteri, penuh sejuta misteri alamnya Kalimantan ini, ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Jejak Misteri Pulau Borneo @2483 bersama Bang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.